Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sekali hari ini kita boleh merayakan ulang tahun gereja kita GKY Kuta Bali yang ke-22 tahun. Mari saya saat ini mengundang seluruh jemaat boleh bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita. Saya yakin dan percaya setiap kita sudah mempersiapkan hati dengan sungguh untuk boleh menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita memulai ibadah kita dengan mengandalkan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita mau datang menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Bapa di surga. Bapa yang sungguh mengenal kita begitu dalam, melebihi diri kita sendiri. Mari naikkan pujian syukur bagi Bapa. Kami akan menyembah-Mu Tuhan sampai akhir hidup. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Bapa, Engkau mengenal seluruh hidup. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati.
ada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, aku berserah. Tiada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu Tuhan, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kita membalas kasih Tuhan? Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih-Nya sungguh tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dengan apa kita bisa membalas? Dengan hidup seturut kehendak Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan
Segenap hatiku menyembah Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, darah Yesus yang tercurah telah mengalir, memulihkan hidup saudara dan saya. Saat ini, mari datang di hadapan Tuhan. Serahkan segenap hidup kita hanya pada Yesus. Karena hanya Dialah yang dapat memberikan kita hidup baru. Hidup yang penuh dengan pengharapan. Karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberikan waktu kesempatan untuk dapat datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita tahu Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan memberikan pengampunannya pada saat kita datang kepadanya. Seperti firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdiam diri, secara pribadi kita datang mengakui di hadapan Tuhan segala pelanggaran kita yang kita boleh lakukan 1 minggu yang baru kita lalui. Bapa di dalam surga, Allah yang mengasihi kami dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur atas kasih karunia, limpah rahmat dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk pengalaman-pengalaman hidup yang menyenangkan dan kurang menyenangkan di dalam hidup kami. Tuhan, pada saat kesempatan ini kami datang kepadamu. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam masa-masa pandemik ini Tuhan, seringkali kami tidak menuruti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Bapa, kami begitu banyak melakukan hal-hal yang kami inginkan di dalam kehidupan kami, bahkan tidak mendengar akan perintah-Mu Tuhan. Tuhan, seringkali kesabaran kami juga kami tidak bisa mengendalikan di dalam situasi kondisi yang ada saat-saat kami mengalami masalah, tekanan, pergumulan-pergumulan di dalam hidup kami. Tuhan, seringkali kami tidak mengandalkan Engkau satu-satunya Allah kami yang sanggup menolong kami. Bahkan di dalam ibadah kami Tuhan, kami sering mengabaikan. Tuhan, ampuni kami. Dan di dalam waktu yang saat ini kami butuhkan, Engkau memulihkan kami, Engkau menguduskan kami,
sehingga di dalam hidup kami kembali boleh berjalan bersama-Mu, mengalami Engkau, dan juga menguatkan kami dalam kesulitan kami, di dalam keluarga. Ada saja yang harus ya Tuhan terlukai, baik itu suami istri, anak-anak. Tuhan tolonglah kami supaya kehidupan kami semakin mengenal Engkau, semakin diubahkan karakter kami dalam masa kesulitan. Pada saat pergumulan kami boleh dimenangkan, kami boleh kuat ya Tuhan, oleh karena Engkau mengendalikan hidup kami, Engkau kembali memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Mohon Engkau memberikan kekuatan, kesabaran, Roh Kudus bimbing kami, tuntun kami kembali. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Di dalam nama Yesus, kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan pujian syukur kita mengikut Yesus keputusanku. Karena Dia adalah satu-satunya Allah yang sanggup menolong kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Biarlah ini menjadi satu komitmen di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, bersama dengan gereja di segala tempat dan juga orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Mari kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk.
啊，我有什么权利可以不为你而活？我将一切完全献给你。Hidup bagiku karena Yesus telah disalib bagiku. Darah kayu sucikanku, anugerahnya besar bagiku. Sebelum dunia dijadikan, Kau memilih dan menerimaku. Kau sembuhkan lukaku menjadi baik, hidupku keajaiban. Hidup sekarang bukan diriku, tapi Kristus yang hidup dalamku. Hidup sekarang dalam daging, iman di dalam Kristus. Dia cintaku mati untukku. Segala yang ku punya Dia berikan. Kau yang beri hidup teguhkanku. Tuhan, dengan apakahku dapat hidup bagimu? Ku serahkan diriku padamu. 现在活着你不再是我，乃是基督在我里面活着。我如今在肉身活着，是以基督而活。他是爱我，为我舍己。我的一切皆由神所赐，生命本源因你靠你而立。主啊，我有什么权利可以不为你而活？我将一切完全献于你。主啊，我有什么权利可以不为你而活？我将一切完全献于你。 Shalom saudara sekalian, 弟兄姐妹们平安。 bersyukur sekali saudara hari ini tepat ulang tahun gereja kita yang ke-22. 我们很感谢神，因为今天就是正好我们教会的周年纪念。 Dan saudara pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu murid yang hidup oleh roh. 今天早上我们就是要思考一个讲题，就是顺着圣灵而行的门徒。 Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. 我们来先祷告。 Tuhan, kami sungguh mohon kepadamu, Engkau yang berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu berdua ini. 主啊，我们就是在这里祈求你来帮助我们两位仆人来，你就可以讲话，透过你的两位仆人。 Sehingga di ulang tahun kami yang ke-22, lebih lagi Tuhan, kami menjadi murid Kristus yang hidup dipimpin oleh Engkau sendiri. 所以呢，在我们庆祝我们教会的周年纪念，我们就是可以由你来带领。 Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dan kami sungguh mohon Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara pada setiap kami. 我们就是交托在你的手里，求你来对我们每个人讲话。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉靠耶稣的名求， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, mari kita membuka kitab Galatia pasal yang kelima.
弟兄姐妹们，我们来打开圣经，就是在加拉太书第5章。 Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia, lalu ayat 22 sampai 26 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 16节到21节就是用印尼文来读，然后接下来22节到26节就是由中文来读。 Mari kita baca dan merenungkan firman-Nya ini. 我们来读，然后思考主的话语。 Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 22节，圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。凡属基督耶稣的人，是已经把连肉体的血情食欲同钉在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事，不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。 Saudara sekalian, selamat ulang tahun untuk kita semua. 弟兄姐妹们，祝我们大家生日快乐！ 5 Juli 1998 pertama kali saudara diadakan ibadah perdana GKJMB Denpasar. 在98年7月5日，就是在国一堂电巴萨的国一堂首次的聚会。 Lalu sejak saat itu saudara terus-menerus pelayanan dilakukan, dimulai dari Pendeta Bambang, lalu Pendeta Gabriel, dan terus pelayanan berlanjut sampai saat ini. 然后首先就是由邦邦牧师来开始的服侍，然后就是继续就是由吴牧师，然后一直到这里。 Kalau kita bicara tentang gereja, itu bukan berbicara tentang gedungnya. 如果我们讲就是关于教会，就是不是说它的教堂。 Berbicara tentang gereja bukan juga berbicara tentang organisasinya, sistem di dalamnya. 然后如果我们讲教会，就是我们没有说它的组织，它的那个系统里面。 Tapi gereja berbicara tentang manusia, murid Kristus yang ada di dalamnya. 然后教会就是关于他的人，就是关于基督徒。 Dan kalau kita bicara tentang murid Kristus, kita tidak bisa mengabaikan Yesus Kristus Tuhan kita. 然后如果我们要讲关于基督徒，然后我们就是不能够忽略，就是关于耶稣基督。 Di mana Yesus Kristus datang ke dalam dunia mencari yang terhilang. 我们知道耶稣基督来到世间，就是要寻找失去的人。 Menebus manusia sehingga mereka menjadi murid Kristus. 然后去赎基督徒，去赎那个人类，就成为基督徒。 Saudara, ada sebuah kalimat yang baik yang diucapkan Lawso William waktu doa pagi di hari Sabtu tanggal 27 Juni yang lalu. 在上个星期周六，就是6月27号的时候，在晨祷会 ，William 传道有说一个句子。 Kalimatnya sedikit saya ubah dan kira-kira berbicara demikian, saudara. Engkau sangat berharga sehingga aku mati bagimu. 我有稍微改一点，他的句子就是你值得我为你而死。 Karena kita berharga, Kristus mati menebus kita. 因为我们很宝贵的，所以耶稣已经赎了我们的罪， Maka tidak ada lagi, saudara, hidup yang sembarangan. 所以我们就是不能够乱来的去生活。 Ungkapan syukur yang terbaik di hari ulang tahun gereja kita ini 我们就是在今天我们庆祝周年
纪念的时候，就是我们要表达的这个感恩， adalah sebuah tekad yang kita mau nyatakan, kita mau sungguh-sungguh hidup sebagai murid Kristus yang bertumbuh. 我们就是要下决心，我们要成为一个有成长的基督徒。 Di mana jemaat GKI Kuta Bali, kita akan lebih mengasihi Allah dan sesama. 成为国仪堂巴厘岛会堂的国仪堂的会友，我们就是要殷勤的去服侍， Lebih giat dalam melayani keluarga kita ataupun gereja kita. 我们要去爱神，去殷勤去爱我们的教会，爱我们的家人， Dan menjangkau orang-orang yang belum percaya. 然后我们可以去传福音到还没信徒的。 Dengan demikian saudaraku, hidup oleh roh adalah suatu hal yang harus kita upayakan. 所以呢，顺着圣灵而行的话，是我们要必须去争取的。 Dan kalau kita bicara tentang hidup oleh roh, kita memikirkan tentang Allah Roh Kudus. 如果我们就是讲关于我们顺着圣灵而行，我们就是要讲关于天父。 Pribadi ketiga Allah Tritunggal yang hadir menyertai setiap murid Kristus. 就是圣灵一直带领每个基督徒。 Saudara sekalian, di dalam doktrin Allah Tritunggal, di dalam karyanya terkait keselamatan, Bapa itu merancang keselamatan. 在这个基督教写三一神论，就是天父来计划一个永恒的救赎。 Sementara Kristus menggenapkannya, 然后耶稣基督就是来运验他， kemudian Allah Roh Kudus mengerjakan keselamatan itu di dalam diri setiap murid Kristus. 然后呢，圣灵就是把一切行在我们每一个基督徒的里面。 Sehingga saudara, peran Roh Kudus itu sangat penting. 所以我们知道圣灵的角色就是很重要的。 Tanpa Roh Kudus tidak akan ada satupun murid. 没有圣灵呢，就是没有一个信徒。 Kita dapat bertumbuh oleh karena Roh Kudus. 我们可以增长，因为圣灵的角色。 Tapi ada yang menarik dari Galatia pasal 5 ayat 16 yang tadi kita baca. 然后就是我们可以看到加拉太书第5章16节我们所读的， Dikatakan demikian saudara. 就是写着 Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 我说你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。 Saudara, kenapa Paulus tidak berhenti hanya kepada perintah hiduplah oleh roh? 那为什么保罗就是不是听着在你们要当顺着圣灵而行呢？ Kenapa Paulus harus mengatakan maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging? 然后你们就不放纵肉体的情欲了。 Karena ternyata saudara ada satu perlawanan, ada satu ketegangan yang itu jelas di dalam Galatia 5 ayat yang ke-17. 因为在加拉太书5章17节有写上，就是有关这个两种的相证， Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. 就是情欲和圣灵就是相证的。 Ternyata saudara, untuk hidup oleh roh itu bukan perkara yang sederhana. 我们要顺着圣灵而行，就是不是很容易的事情， Ada keinginan daging yang menghambat kita saudara. 就是有肉体的情欲来阻挡我们。 Dan keinginan daging itu mendorong, menimbulkan perbuatan-perbuatan daging yang ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. 这个肉体的情欲呢，就是产生了我们可以看到在加拉太书在5章19到21节。 Misalnya saja saudara, di sini dikatakan salah satu perbuatan daging itu adalah percideraan saudara, perseteruan, perselisihan. 就是我们可以看到在加拉太书5章17节，就是关于这个情欲，就是相争的，就是仇恨的、增进的。 Saudara, beberapa waktu yang lalu kita mendapati ada sebuah berita yang menjadi berita nasional. Ada orang-orang yang melakukan kekerasan di daerah yang namanya Cipondoh, saudara. 之前可能我们会看到，在国内有一个信息，就是有一个谋杀
谋杀的事情，在一个住家在基邦的。 Kalau kita menyaksikan, kita mengamati, maka apa yang mereka lakukan itu kejam sekali, saudara. 然后，如果我们去看这个事情，他们所做的这个事情就是很残忍的。 Lalu di salah satu perbuatan daging ini ada dikatakan tentang yang namanya kecemaran. 然后也是有讲关于污秽。 Mengherankan sekali saudara, ada 3 orang dewasa yang tega melakukan kekerasan secara seksual kepada seorang pemudi yang menderita tunagrahita. 然后我们也是有看到有一个3个男生，就是强奸一个智障的女生。 Saudaraku, Rasul Paulus berkata di Roma pasal 7 ayat 26. 使徒保罗就是在罗马书第7章26节。 Dengan tubuh insaniku atau dengan daging aku melayani hukum dosa. 就是在我的肉体却顺服罪的律了。 Saudara, Rasul Paulus dari bahasa aslinya sebetulnya berbicara dengan daging, dia melayani hukum dosa. 就是使徒保罗用原文说，就是用我的尸体来顺服罪恶。 Saudara, itu mengerikan sekali. 那个就是很可怕的， Daging ini melayani hukum dosa. 就是顺服罪的律。 Saudara, di sini sebetulnya berbicara tentang keinginan daging atau natur berdosa yang begitu kuat menarik kita untuk melakukan dosa. 就是我们可以看到人的本性，就是可以让我们去犯罪。 Dan kita perlu pikirkan lebih jauh, kenapa sampai bisa keinginan daging itu begitu kuat mempengaruhi kita. 我们可以在思考为什么呢？我们这个肉体的情欲就是很强的，要拉起我们来去犯罪。 Saudara, memang sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka secara natur semua manusia tercemar oleh dosa. 当夏娃跟亚当犯罪的时候，就是人类本性就是已经犯了罪。 Sehingga saudara, misalnya seorang anak ketika dia merusak barang dari orang tuanya, 然后我们就是可以看到一个例子，当一个小朋友就是砸破了他的父母的宝贵的东西， lalu ditanya orang tuanya, kamu yang memecahkan ini? 然后父母就是问这个小朋友是不是你砸破的？ Anak ini untuk melindungi diri dia bisa berbohong. 然后为了要保护自己，这个小朋友就是撒谎了。 Padahal tidak ada yang mengajari anak ini cara berbohong. 其实原来没有一个人就是叫这个小朋友去撒谎， Tindakan itu secara natural keluar dari anak ini. 因为就是这个小朋友的本性就是发出来他去犯罪。 Dan ini sebetulnya mencerminkan natur berdosa yang ada pada diri semua manusia. 就是反映了人类去犯罪。 Lalu kemudian saudara, kita semua berinteraksi dengan keluarga, dengan teman, dengan masyarakat, dengan budaya di mana kita berada. 然后呢，我们就是以家人，然后以朋友、以范围、以文化去互动。 Semua itu dapat memperkuat kecenderungan kita untuk berdosa. 这些事情呢，可以加强了我们犯罪的倾向。 Sebagai contoh saudara, 来，再提一个例子， mungkin saudara pernah dengar ini dari saya. 可能你们会曾经听过我讲这个例子。 Seorang yang saya kenal dari kecil, dia diberitahu orang tuanya, kalau kamu berteman dengan orang yang memberikan keuntungan kepadamu. 就是父母就是跟他的孩子说，如果你要找朋友的话，你就是要找对你有利益的。 Kemudian kepada orang ini, kepada anak ini dari kecil dikatakan, yang terutama adalah uang. 然后最重要的是，在你的生命当中就是钱。 Dia melihat orang tuanya dari dia kecil terus giat bekerja. 然后他一直看他的父母，就是很努力的去工作。 Orang tua ini begitu meninggikan uang. 然后就是这个父母就是为钱做主。 Maka saudara, anak ini ditanamkan nilai betapa pentingnya uang, berteman harus yang menguntungkan. 所以
这个孩子就是已经被他们的父母灌输了，就是要去交朋友，就是要对他有利益的，然后钱就是非常重要的。 Dia mendapati teladan orang tuanya hidup untuk uang, 然后他就是模仿了他的父母，他们生活就是为了钱。 maka sewaktu dia makin besar, dia tidak terlalu menyenangkan dalam berteman karena dia memilih temannya haruslah yang mendatangkan keuntungan. 所以长大后呢，他就是成为一个不愉快的人，因为他交朋友呢，就是要对他有利益的。 Lalu orang ini akan sangat sulit untuk melakukan firman Tuhan yang berkata, jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di surga. 这个孩子长大后呢，他就是很难去遵行神的话语，就是在马太福音6章19到20节，就是不要为自己积产财宝在地上。 Contoh yang lain, saudara. 再提一个另外的例子， Pribadi ini sekarang dia di usia dewasa muda. 就是这个人呢，就是他已经成年了， Saudara, dia dari keluarga yang baik-baik. 他是从一个好好的家庭， Tapi saat dia masuk remaja, lalu kemudian dia kuliah di luar kota, 然后他少年的时候呢，他在别的城市去留学， dari teman-teman pergaulan ini dia mengenal pornografi, 然后他交朋友，就是他知道了这个色情的作品， kemudian sampai dia kuliah maka semakin lama dia semakin terikat dengan pornografi sampai hari ini. 直到他上大学的时候，直到今天，他就是被这个色情作品捆绑。 Lingkungan yang buruk mendatangkan hal-hal yang buruk. 这个很坏的范围就是对他不义的事。 Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， musuh terbesar itu sebetulnya adalah diri kita sendiri. 最大的敌人就是我们自己， Yaitu keinginan daging yang selalu berusaha menjatuhkan kita untuk ke dalam dosa. 就是我们肉体的群意，就是一直带着我们就是要去犯罪。 Padahal saudara, Galatia pasal 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia sudah menyalibkan daging. 就是我们可以看加拉太书5章24节，凡属基督耶稣的人，是已经把连肉体的血情一同钉在十字架上了。 Betul saudara, di dalam Kristus maka sebetulnya kuasa dari daging itu sudah melemah. 就是我们知道，在基督里呢，这个罪的权势呢就已经下降了。 Sehingga Rasul Paulus bisa berkata di kitab Filipi, apa yang dulu keuntungan baginya dapat dia tinggalkan dan dia berlari-lari mengejar Kristus. 所以呢，使徒保罗在腓立比书说，之前呢对他有利益的，就是成为没有利益了。他现在已经向前奔跑。 Tapi tadi kita baca di Roma pasal 7 ayat 25 bahwa Paulus mengatakan dengan dagingnya dia melayani dosa. 在刚才我们所看到罗马书第7章25节，就是他用他的身体来服从罪恶。 Keinginan daging itu masih ada dan itu menghambat kita untuk hidup oleh roh dan bertumbuh semakin serupa Kristus. 就是这个肉体的情欲，就是拦住我们可以被圣灵顺着圣灵而行。 Lalu hal yang lain saudara, kalau sebenarnya di dalam diri murid Kristus ada Allah Roh Kudus. 然后呢，如果在每个信徒里面有圣灵的话， Allah yang Maha Kuasa. 就是有大能的神。 Kenapa dia yang di dalam kita tidak membuat kita sepenuhnya hidup benar? 那为什么呢？他在我们里面不使我们可以正当的去活着呢？ Kenapa dia yang Maha Kuasa membiarkan kita dipengaruhi oleh keinginan daging? 那为什么呢？他是大能的神，就是让我们被这个罪恶引诱呢？ Maka bagian kedua ini kita akan merenungkan tentang Roh Kudus dan karyanya. 然后在第二段呢，我们就是要讲关于圣灵和他的作为。 Saudaraku, Allah Roh Kudus, dia betul-betul pribadi yang Maha Kuasa.
弟兄姐妹们，圣灵就是大能的神。 Akan tetapi saudara, di dalam pertumbuhan rohani, 但是呢，在我们属灵方面的成长， kita perlu menyadari Allah Roh Kudus tidak mengambil alih tanggung jawab kita. 就是圣灵呢，就是不会拿掉我们的任务， Tetapi seperti penggambaran seseorang yang naik perahu layar. 就是一样有一个人就是做这个帆船， Maka perahu itu akan berlayar apabila sang pelaut bekerja dengan layarnya menangkap angin sehingga kapal itu dapat berlayar. 这个船长呢，就是他就是由这个风来把他的船就是可以驶走。 Kita perlu menggunakan seluruh kemampuan potensi dalam diri kita untuk mengalahkan keinginan daging dan sebaliknya hidup sungguh oleh roh. 所以呢，我们就要用我们全部的权力、全部的实力，来可以顺着圣灵活着。 Hal yang lain tentang karya Allah Roh Kudus 然后我们可以看到圣灵的其他的作为。 yang perlu kita ketahui adalah bahwa Allah Roh Kudus itu mengerjakan perubahan yang di dalam diri kita. 我们可以看到圣灵可以在我们里面就是动工来改变我们。 Perubahan dari Allah Roh Kudus bukan sekedar perubahan aspek yang di luar saja, saudara. 这个改变呢，不只是外部方面的变化， Maksudnya saudara bukan sekedar perbuatan, perkataan, ekspresi yang dapat dilihat orang. 就是不是关于这个我们的行动、我们的言语、我们的表情，就是人可以看得见的， Tapi perubahan yang dari dalam. 就是我们在内的变化。 Saudara, orang itu sejauh jiwanya sehat, dia bisa menampilkan perbuatan, pikiran, ekspresi yang baik dan benar di depan orang lain. 如果一个人他充满喜乐的，他就是在人的前面，他可以表达出来他的表情、他的语言、他的行动。 Tapi jangan-jangan ini cuma apa saudara, settingan. 那可能这个只是他装罢了。 Kita tahu ya saudara, di dalam dunia ini banyak dikatakan, oh ini settingan, itu pura-pura. 然后我们就是在这个世界方面，我们会时常听到这个他已经摆好了，已经设定好了，就是已经装的。 Tapi kalau perubahan kita hanya perubahan yang dari luar saja, 如果我们的变化只不过是从外部方面来看， saudara, Allah tidak mau yang demikian. 神不需要这样子的。 Di kitab Injil kita menemukan betapa Kristus mencela orang-orang Farisi yang tampak dari luar berdoa di depan pasar. 我们在圣经里看，主耶稣怎么样指着那个法利赛人，就是在大广场那边祷告， Tapi hatinya sebetulnya penuh dengan hal-hal yang kotor. 但是他们的心里就是充满的污秽。 Tuhan tidak mau perubahan yang hanya yang luar saja, saudara. 神不要我们只是在外部方面来改变。 Dan kemudian saudara, kalau perubahan itu hanya aspek luar, biasanya tidak konsisten, biasanya tidak menyeluruh. 然后，如果我们只是外部方面的变化，那个就是没有一致性的，没有彻底的。 Di muka orang banyak tampak baik, tapi orang terdekat tahu bagaimana sebetulnya orang ini. 我们在其他人前面我们会表现得很好，但是我们家里的人知道我们本相是如何。 Kenapa demikian saudara? Karena hatinya belum berubah. 为什么会这样子呢？因为他的心灵还没有变化。 Sekali lagi saya mau katakan perubahan dari Allah Roh Kudus itu perubahan yang menyangkut aspek yang internal di dalam diri kita. 所以呢，圣灵要使我们有改变的，就是从里面出来的改变。 Mari kita bandingkan saudara apa yang Paulus itu nyatakan di ayat 19 sampai ayat 21 dengan ayat 22 dan ayat 23. 来，我们来对比一下，就是在加拉太书5章19到21节，然后在加拉太书5章22到23节。
Kalau di ayat 19 sampai ayat 21 Paulus mendaftarkan perbuatan-perbuatan daging, 然后如果我们看在加拉太书5章19到21节，使徒保罗就是列出来，就是肉体的情欲。 kenapa di ayat 22 dan 23 Paulus tidak menuliskan perbuatan-perbuatan Roh Kudus? 然后我们看加拉太书5章22到23节，为什么使徒保罗没有写圣灵的作为呢？ Tapi justru dia mengatakan tentang buah roh yang lebih merupakan sifat atau karakter. 但是他写的出来，就是圣灵结的果子，就是代表了性格和人品。 Sebab saudara, karya Roh Kudus itu mewujudkan perubahan yang dari dalam. 因为圣灵的作为呢，就是可以实现了我们对内的改变。 Perubahan yang lebih memungkinkan terjadinya sikap berintegritas. 所以呢，我们就是有一个有诚实的改变， Pertumbuhan yang seperti Tuhan itu maui. 就是我们可以成长，就是耶稣所要的。 Tapi saudara, sebelum kita berpikir lebih lanjut, saya ingin mengajak saudara juga untuk tidak naif, saudara. 但是呢，我现在就是要求大家，就是不要太天真， Karena memang kita berhadapan dengan keinginan daging yang sangat kuat pengaruhnya. 我知道我们就是被这个肉体的情欲来影响了我们。 Tapi saudara, di hidup ini ada orang-orang yang dia dapat mengalahkan dirinya begitu rupa untuk sesuatu yang bagi dia sangat penting. 但是呢，有一些人呢，在这个世界里，他会打败他自己，为了一个对他很重要的事情。 Oleh karena itu saudara, mari kita saksikan video klip berikut ini. 来，我们看接下来的视频。 Video klip yang memperlihatkan betapa orang berupaya begitu rupa mengendalikan dirinya, mengalahkan dirinya untuk mencapai suatu hal yang baginya dirasa sangat penting. 这个视频呢，我们就可以看到有某些人去排练，然后他可以控制他自己，为了对他很重要的一个事情。 Kita saksikan video klip berikut ini. 我们来看这个视频。 Saudaraku, kita sudah menyaksikan video klip ini. 弟兄姐妹们，我们已经看了这个视频， Betapa kerasnya upaya tentara-tentara Tiongkok ini untuk mereka dapat memberikan yang terbaik waktu parade demi peringatan kemerdekaan mereka. 然后我们看到这个中国的士兵就是去很努力的去排练，为了要庆祝他们的国庆日。 Mereka sampai dipasang jarum supaya kemudian kepala itu tetap tegak. 我们会看到他们的这个脖子就是插了一个针，所以他们的头会一直立上去。 Ini hanya merupakan contoh saudara dari banyak orang di dunia ini yang untuk mencapai hal yang dia anggap penting, dia itu dapat mengalahkan dirinya sendiri. 就是这个视频只不过其中一个例子，我们可以看到这个世界的人为了要达到对他们很重要的事情，他们拼命的去做。 Tapi saudara,
kalau kita dapat mengalahkan diri sendiri, kita pun mendapatkan bahkan yang jauh lebih penting lagi. 但是如果我们自己可以打败了我们个人，我们会得到一个很重要的事。 Oleh karena saudara, kalau kita dapat mengalahkan diri, kita sepenuhnya hidup oleh roh, kita semakin terbebas dari dosa. 当我们可以打败我们自己，我们更顺着圣灵而行，然后我们就是可以达到我们真正的生活。 Dan itu adalah hidup yang terbaik saudara. Hidup penuh sukacita, kita semakin terbebas oleh dosa. 那个就最好的生命，我们就是充满的喜乐，我们就是从罪里已经释放了。 Sehingga murid Kristus untuk hidup oleh roh itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. 所以呢，成为一个基督徒，我们顺着圣灵而行，那个是我们必须去争取的。 Pertama, maka pertanyaannya bagaimana caranya? 然后问题的是我们要用什么方式呢？ Yang pertama saudara, 第一， cara kerja Roh Kudus adalah konsisten dengan firman Tuhan. 圣灵动工的方式就是按照神的话语。 Sehingga saudara tidak lagi kita bisa mengelak untuk semakin tekun membaca merenungkan firman. 所以呢，我们必须要殷勤的去读神的话语。 Saudara, minggu-minggu mendatang kita akan lebih mendalami satu demi satu buah roh. 在下几个礼拜，我们就是要去更去了解神的话语。 Jadi kalau nanti misalnya kita sampai kepada firman yang berkata buah roh adalah kesabaran. 当我们到了圣灵界的国者，其中圣灵界的国者一个就是忍耐。 Sudah tidak bisa ditawar lagi, maka kesabaran mesti menjadi bagian dari diri kita. 所以呢，这个忍耐呢，就是要成为我们的一部分。 Lalu hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah semakin mengenali diri sendiri. 然后第二呢，我们就是要更了解我们自己。 Sehingga misalnya waktu kita merenungkan tentang kesabaran, 然后当我们就是有耐心的去思考， mari kita berefleksi, apakah kita pribadi yang cukup sabar? 我们来反省，是否我们够有耐心的人。 Bukan hanya di masa pandemi, tapi di dalam hidup kita sampai saat ini, apakah kita orang yang sudah cukup matang dalam kesabaran? 不只是在这个疫情当中，但在我们的生命，是否我们已经成为了一个有耐心的人？ Maka kita perlu membuka hati, rela mendengar apa kata orang lain tentang kita. 所以我们要打开我们的心肠，我们就是愿意听别人对我们说的话。 Apakah kita orang yang sabar? 是否我们已经有耐心的人？ Apa juga kata firman Tuhan tentang diri kita? 然后圣经讲关于我们是什么呢？ Yang keempat saudara, yang ketiga maaf. 就第三， Mari kita berdoa saudara supaya terhadap setiap apa yang sedang kita kumpulkan, kita ditolong oleh Allah Roh Kudus untuk dapat mewujudkannya. 然后第三呢，我们就是要求圣灵来帮助我们所挣扎的。 Sebagai contoh, kalau kembali kepada kesabaran itu tadi, berdoa secara khusus supaya Dia menolong kita semakin sabar. 然后回到那个忍耐的，就是我们要耐心的一直祷告，一直祷告。 Yang keempat saudara, 第四， menggunakan pikiran, menggunakan kesadaran yang takut akan firman Tuhan untuk dapat mewujudkan setiap bagian yang kita gumulkan di dalam firman Tuhan. 然后我们就是用我们的意识，用我们的思想，然后我们就是敬畏神的话语来实现我们已经所求神要应允我们的。 Contoh yang sama tentang kesabaran. 然后就是同样的例子就是关于忍耐。 Pakai pikiran misalnya, oke, saya mau lebih sabar sebab saya tidak mau anak saya kemudian terserap akan emosi saya yang cenderung tidak sabar dan meledak-ledak. 就是我们可以用思考来想，我们对忍耐是否已经有耐心了？就是我们要想，我们不要孩子们就是吸收了我们的愤怒。 Lalu setiap kali ada impuls untuk kemudian tidak sabar, maka pikiran ini mengendalikannya. 然后当我们要爆炸的时候，然后我们有这个思想，我们就是会忍耐下来。 Yang kelima saudara, 第五呢， temukan
teman perjalanan, rekan di mana saudara dapat bertumbuh. 我们可以找就是我们的会友，可以使我们一直增长。 Bisa anggota keluarga, 可以就是我们家里的人， bisa mentor, counselor, 可以就是我们的辅导人，就是我们的领导， pembimbing rohani, siapapun yang bagi saudara dapat menjadi rekan pertumbuhan. 就是我们的属灵的导师可以来带领我们，可以成长。 Kiranya Tuhan memberkati saudara. 愿神祝福我们， Di usia yang ke-22 ini, 在我们教会的第22周年， kita semakin menjadi murid yang mau hidup oleh roh. 我们就是更像一个充满圣灵的门徒。 Mari kita berdoa. 我们来低头祷告， Tuhan terima kasih 主感谢你， bagi seluruh umat-Mu yang mendengarkan akan apa yang kami berdua sampaikan. 就是你两位仆人所讲你的道， Maupun bagi kami berdua sendiri. 对一些的会友们，对我们两个人， Berkatilah setiap kami 主啊，你祝福我们每个人， supaya kami sungguh-sungguh hidup oleh roh. 所以我们真正的顺着圣灵而行， Sehingga nama-Mu dimuliakan 所以我们可以荣耀你的圣名， dan banyak orang sungguh semakin mengenal Engkau. 所以更多人可以来认识你。 Terima kasih Tuhan. 感谢你神， Dalam nama Tuhan Yesus, 我们奉靠耶稣的名求， amin. 阿门。 Tuhan memberkati. 主祝福我们。Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Aku tebusan kagungan-Ni, anyar uripku krono rae. Tabari taho hong nai, Dia Tuhan terasoni. 只是我信心，我的时刻，赞美我主，昼夜长河。Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh. Pengiringanmu
Jemaat yang terkasih, saat ini kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Persembahan bisa dilakukan dengan cara via transfer di rekening dan secara via QR code di layar kaca Anda. Mari kita berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Satu pujian yang boleh kita naikkan saat ini, yang boleh menjadi kekuatan dan doa kita, bahwa kita mau melangkah lebih tinggi Tuhan. Padamu kita mau berjalan bersama Tuhan di sepanjang hidup kita. Sepanjang hidupku penuh liku kisah, tak pernah ku rasakan goyah. Ada derita, ada pula tertawa, itu jadi tanda hidupku. Namun sejak ku kenal pada Yesus, ku dapat kehidupan baru. Ku melangkah dan hidupku terarah, yakin aku takkan salah. Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Bahkan aku ingin terbang, layang tinggi bersama denganmu. Sekali lagi kita akan pujian ini. Yang wanita katakan, sepanjang hidupku penuh liku kisah. Sepanjang hidupku penuh liku kisah, Tak pernah ku rasakan goyah. tak pernah ku rasakan goyah. Ada derita, Ada derita, ada pula ada tertawa. pula tertawa, Itu menjadi tanda hidup. jadi tanda hidupku. Namun sejak ku Namun kenal sejak Yesus, ku kenal pada Yesus, ku dapat kehidupan baru. mari bersama-sama katakan, Ku melangkah dan hidupku terarah, yakin aku takkan salah. Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Bahkan aku ingin terbang, layang tinggi bersama denganmu. katakan sekali lagi, Yesus. Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Bahkan aku ingin terbang, layang tinggi bersama denganmu. Layang tinggi bersama. Sekali lagi katakan, engkau mau melayang tinggi Tuhan. Layang tinggi bersama denganmu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa, sebagaimana pujian yang kami nyanyikan, kami ingin terbang tinggi melayang bersama Engkau. Karena kami tahu kami punya kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa memberikan persembahan di hari ulang tahun gereja kami yang ke-22 tahun. Kami percaya hari demi hari yang kami lalui, semua karena pertolongan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau terima persembahan ini menjadi persembahan yang harum di mezbah-Mu. Dan Tuhan juga berkati orang-orang yang akan mengelolanya sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi pelayanan di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan bagi gereja kita, GKI Kuta Bali, selama 22 tahun yang begitu luar biasa kasih karunia Tuhan dari tahun 1998 sampai tahun ini 2020. Mari kita menikmatinya dengan ucapan syukur kita. Tuhan memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi seluruh jemaat GKI Kuta Bali. Mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-22. Ini tentu peringatan yang khusus di tengah situasi yang khusus. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi akan sukacita kita dan syukur kita pada Tuhan yang sudah dengan setia memimpin gerejanya.
Kesetiaan Tuhan itulah menjadi pegangan kita di dalam kita menjalani hidup kita dan hidup bergereja kita. Biarlah dengan bertambah usia, bertambah kecintaan kepada Tuhan. Kiranya jemaat GKI Kuta Bali terus bertumbuh menjadi murid-murid yang mengasihinya, murid-murid yang sungguh-sungguh hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan jemaat GKI Kuta Bali. Selamat ulang tahun. Kiranya anugerah Tuhan dicurahkan dengan berlimpah kepada gerejanya. Tuhan memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun ke-22 GKY Kuta Bali. Tetap maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semangat buat hamba-hamba Tuhan yang melayani para majelis dan aktivis. Tuhan menolong, memberkati kita. Selamat ulang tahun yang ke-22 GKY Kuta Bali. Saya berdoa agar GKY Kuta Bali menjadi rumah doa dan rumah rohani bagi segala bangsa. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Shalom GKY Kuta Bali, para hamba Tuhan dan jemaat. Saya Guru Injil Francisca Ishak melayani dari tahun 2005-2007. Walaupun hanya 2 tahun, tapi saya merasa pelayanan saya sangat berkesan sekali. Dan saya ingat bahwa GKY Kuta Bali adalah suatu keluarga bagi saya, di mana keluarga yang saling dekat, saling mendoakan, saling mendukung. Dan saya suka tentang GKY Bali adalah kekeluargaannya. Dan saya harap ini bisa berlanjut terus, walaupun sudah dewasa, sudah 22 tahun, tapi biarlah tetap melayani Tuhan dengan melanjutkan estafet yang sudah ada. Selamat ulang tahun yang ke-22, Tuhan memberkati. Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Bahkan aku ingin terbang, melayang tinggi bersama denganmu. Kiranya ini boleh menjadi kerinduan setiap jemaat GKY Kuta Bali. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Selamat ulang tahun GKY Kuta Bali yang ke-22. Shalom jemaat GKY Kuta Bali. Doa kami selalu ada untuk saudara-saudara sekalian, seperti di dalam Filipi 1 ayat 9. Selamat memasuki 22 tahun usia pelayanan, terus berkarya dan berdampak, wujud nyatakan sebagai gereja yang mulia dan misioner. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GKY Kuta Bali yang Tuhan kasihi. Selamat ulang tahun ke-22. Kesempatan ini kami akan membagikan satu ayat Efesus 3 ayat 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. A few moments later. Dari Musa Cayanto di grup Hamba Tuhan. Rekan-rekan, hari ini gereja kita ulang tahun. Waduh, bener juga ya. Tolong bantu cariin lilin. Saya cari-cari dari kemarin nggak temu.
lagi dengan Sinode GKY. Kami dari GKY Kuta Bali mau pesan lilin untuk PUT ke-22 GKY Kuta Bali. Apakah bisa? Baik. Kami tunggu. Terima kasih ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Kau Setia untuk lilinnya. Yuk kita sini yuk. Hari ini ulang tahun gereja kita. Kita mau menyalakan lilin. Jemaat yang di rumah juga boleh. Dan di lilin lalu kita menyalakannya dan kita akan meniupnya bersama-sama. Bersyukur untuk ulang tahun gereja kita yang ke-22. Sama-sama jemaat, kita tiup lilin ini. 1, 2, 3. Halo, Pak, tunggu sebentar, bisa balik begitu saya buka kresek. Yang datang bukan lilin tapi beguling, kengkene. Ini teko beguling nih. Saudara-saudara terkasih, mari kita panjatkan doa karena 22 tahun kita sudah melewati masa-masa di mana Tuhan menyertai gereja ini. Kita berdoa, kita bersyukur kiranya di waktu-waktu mendatang Tuhan terus menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, terima kasih Tuhan bila kami boleh merasakan anugerah-Mu hingga hari ini, di mana 22 tahun lalu Engkau sudah menyatakan kasih-Mu di tempat ini. Ketika kami mengingat waktu yang telah kami lewati bersama, dalam suka dan duka, dalam pergumulan yang ada, Engkau dengan kebaikan-Mu selalu ada bersama kami dan memampukan kami melangkah sampai titik ini. Ya Tuhan, kami orang berdosa, tetapi Engkau layakkan boleh melayani Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan untuk anugerah ini. Bapa yang di surga, tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa, mohon kiranya Engkau terus memberkati pemimpin gereja-Mu, Bapak Gembala Immanuel Cahyanto. Berkati dia dengan lebih heran, agar dia boleh terus menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan bagi orang-orang di sekitarnya. Tidak lupa juga kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang lain, Lose Catherine, Lo Setia, Lose Ezra, Pastor Brandon, Lose Richard. Kiranya Tuhan memberikan kesatuan hati dalam melayani-Mu dalam gereja ini. Kami juga mohon Tuhan berkati para majelis, badan pengurus, aktivis, dan jemaat, agar kami boleh bertumbuh dalam iman percaya kami kepadamu. Akhirnya ya Tuhan, kuasa-Mu membuat kami takjub. Buka mata hati kami dan nyatakanlah diri-Mu lebih lagi bagi gereja-Mu ini, agar kami hanya memandang salib-Mu yang telah menyelamatkan kami dan kasih-Mu yang tercurah bagi kami bisa meresponinya dengan benar kepada sesama. Terima kasih Tuhan,
pimpin gerejamu selalu di dalam kondisi dunia yang kami tidak pahami karena pandemi ini. Kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah menyaksikan berkat anugerah Tuhan menyertai gereja kita ini selama 22 tahun. Dan saudara, dalam kaitan dengan ulang tahun gereja di mana kita sedang menggumulkan tentang murid yang hidup oleh Roh, maka saudaraku, di bulan Juli dan Agustus kita akan ada rangkaian pembinaan. Rangkaian pembinaan murid yang hidup oleh Roh Kudus, ada beberapa kali seminar, saudara. Yang pertama yaitu pada hari Kamis 9 Juli dengan sebuah tema yaitu kerasukan versus kepenuhan Roh Kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Yuso Adinarta PhD, Ketua STT Reform Indonesia. Kemudian saudaraku, di bulan Juli pada tanggal 25, kali ini topiknya adalah tentang keluarga Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dilayani oleh Pendeta Yakub Susabda bersama dengan Ibu Esther Susabda. Nanti bulan Agustus saudara ada 2 pembinaan yang lain, yaitu tentang ibadah yang dipimpin oleh Roh Kudus, kemudian berbicara tentang murid yang hidup oleh Roh Kudus in action, saudara. Jadi bersyukur sekali untuk begitu banyaknya kesempatan kita boleh belajar bersama, saudara. Mari saudara, dari bulan Juli, Agustus ada 4 kali rangkaian pembinaan ini, saudara dapat lihat di tayangan slide. Untuk boleh ambil bagian, bersama-sama kita akan belajar. Kerinduan yang saya ajak untuk saudara bersama-sama yaitu supaya kita menjadi murid yang benar hidup oleh Roh Kudus. Lalu kemudian saudara, dalam kaitan dengan pelayanan di Komisi Anak, ini ada sesuatu yang spesial, bersyukur sekali saudara. Di dalam bulan Juli ini, di dalam nuansa, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi gereja kita. Maka pada tanggal 18 Juli, ya saudara, hari Sabtu 18 Juli, akan ada 2 talk show, saudara. Pada pukul 14, pukul 2 siang waktu Indonesia bagian tengah sampai pukul 3 sore, akan diadakan talk show dengan tema menjadi seorang pembuat konten yang kreatif dengan narasumber Ernest Prakasa. Saudara sekalian, itu adalah pada tanggal 18 Juli jam 2. Lalu kemudian dilanjutkan masih pada tanggal 18 Juli juga pukul 6:30 sampai sekitar pukul 8:30. Ini ada talk show yang akan juga menjadi narasumber yaitu saudara Ernest Prakasa dan ada satu guru dosen dari UPH yaitu saudari Amelia Santosa dengan tema memaksimalkan bakat, memaksimalkan potensi anak di era new normal, di mana dalam talk show yang malam hari ini saya akan ikut terlibat menjadi salah satu narasumber. Ingat saudara, tanggalnya 18 Juli ada 2, jam 2 oleh Ernest Prakasa menjadi seorang pembuat konten kreatif, 6:30 sampai 8:30 ada narasumber Ernest Prakasa, Amelia Santoso dan saya terlibat di dalamnya menjadi salah satu narasumber. Demikian saudara sekalian, untuk segala sesuatu berkat dan anugerah Tuhan ini, marilah kita ingat saudara, bahwa kita adalah gereja yang boleh terus bergerak berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang mengasihi kita. 22 tahun kita merasakan kasih-Nya di tempat di mana Tuhan boleh berkarya ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita adalah gereja, mari kita bersatu di dalam kasih. Kita adalah gereja, umat pilihan, marilah kita setia memberitakan firman-Nya. Mari kita bersatu hati dan tenaga bersama saudara, kita melayani di dalam nama-Nya. Kami rasakan kasih-Nya di tempat kudus ini, di tengah-tengah saudara
Biar persekutuan ini menjadi berkat selalu. Mari tunjukkan pada dunia kasih Allah besar. Kitalah gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Mari kita sama-sama, mari bergabung bersama, dengarkan panggilan-Nya. Mari bekerja bersama, lakukan amanat-Nya. Tuhan akan menjaga kita dan pimpinannya tetap selama kita melakukan semua perintah-Nya. Kitalah gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Kitalah gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Kitalah gereja yang melayani Dia. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Doksologi. Hati saudara kepada Tuhan, dan marilah kita menjadi murid yang sungguh hidup oleh Roh Kudus, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah itu memberkati dan melindungi saudara. Dia menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kepada saudara kasih karunia, sehingga kita sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Dia menghadapkan wajah-Nya kepada saudara, memberikan kepada saudara damai sejahtera di tengah segala tantangan yang kita hadapi di masa pandemi ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati. Kami dari Komisi KF mengucapkan selamat ulang tahun GKY Kota Bali. Semakin dewasa dan mereformasi diri dalam segala hal. Komisi Putri mengucapkan selamat ulang tahun GKY Kota Bali. Kami Komisi Wanita GKY Kota Bali mengucapkan selamat ulang tahun GKY Kota Bali ke-22. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Komisi Pemuda GKY Kota Bali mengucapkan selamat ulang tahun GKY Kota Bali yang ke-22. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Komisi Remaja mengucapkan ulang tahun yang ke-22 GKY Kota Bali. Tuhan Yesus memberkati. Happy 22nd birthday GKY Kota Bali. Happy anniversary GKY Kota Bali yang ke-22 tahun. Semoga semakin bertumbuh dalam mengasihi, melayani, dan menjangkau. Amin. Mewakili seluruh lausa-lausa sekolah minggu GKY Kota Bali, saya ingin mengucapkan Happy birthday, Juni Sengre Kuai-le. Selamat ulang tahun yang ke-22 untuk GKY Kota Bali. Semoga selalu menjadi terang Kristus bagi sesama dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar gereja. Happy birthday. Halo. Kami dari sekolah minggu mengucapkan Happy birthday GKY Kota Bali yang ke-22. Kiranya semakin dewasa dan bertumbuh selalu. Dan bertumbuh selalu. Amin. Amin.